Ketemu lagi di Hot Room. Inilah segmen terakhir Pak Saiful Bahari. Apakah janji pemerintah bahwa stok aman, harga juga akan aman dalam 2 bulan ini realistis nggak? Sedangkan panen baru akan sekitar April-Mei. Ya, menurut saya tidak realistis ya, karena begini yang tadi disampaikan oleh Pak Arief itu harga gabah turun itu kan hanya di beberapa tempat saja, ya kan? Tidak merata secara keseluruhan. Kita juga tahu kemarin juga ada banjir di Jawa Tengah, ini juga Jawa Barat juga dalam kondisi yang juga tidak baik-baik saja, begitu loh. Artinya apa? Kalaupun itu nanti ada panen raya, ya, di bulan tadi saya bilang di bulan April, bulan Mei, itu juga harus kita hitung berapa rendemennya. Harga yang kemarin itu yang 7.300 itu kita udah tahu rendemennya. Ya, artinya rendemen itu mempengaruhi juga dari harga gabah, seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, pemerintah hanya mengkuantifikasi jumlah produksi tanpa menghitung tentang berapa masing-masing dari kemampuan untuk konversi dari gabah kering panen ke giling terus kemudian ke beras, ya itu nanti data akan makin kacau lagi. 2 bulan ini gimana caranya agar stok cukup? Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya, lakukan aja 2 jalur, nggak usah malu pemerintah. Yaitu apa? Pertama memang betul, tetap berharap mengandalkan dari panen di dalam negeri. Ya. Yang kedua, ya kalau import jangan nanggung-nanggung. Jangan tanggung. Jadi persoalannya begini, saya tadi katakan oleh Pak Arief ya kan, kalau takutnya kalau pemerintah import di cuma lah sekarang persoalan daripada rakyat korban. Terima kasih. Jadi seperti itu. Jadi import perlu ditingkatkan, ya. Pak Eko gimana? Cara mengatasi agar 2 bulan ini jangan sampai makin mengkhawatirkan. Ya, yang pertama jelas permintaan itu akan naik karena ada Lebaran itu ya, di bulan April nanti begitu dan puasa. Dan yang kedua ya kalau kita bicara soal cadangan cukup tapi kemudian harga naik itu menurut saya masih membuat ya konsumen itu bingung begitu ya. Kan harusnya ya cadangan cukup, harga stabil dong begitu. Sehingga menurut saya kalau memang kemudian ya opsi terakhir lah kalau impor memang harus dilakukan ya lakukan saja begitu. Tapi ya tadi memang harus terukur ya seperti bilang Pak Arief begitu. Karena apa? Dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya impor kita nggak gede-gede amat gitu. Baru 2023 ini yang benar-benar sampai kemudian 3 juta ton ya. Terus sekarang juga merencanakannya kemarin 2 juta, tapi sekarang udah mau tambah lagi kan 1,5 gitu ya. Jadi Anda yakin bahwa stok yang sekarang ini masih mengkhawatirkan perlu import segera begitu ditambah? Kalau kita kombinasikan dengan bagaimana perilaku konsumennya ya nanti yang akan kemungkinan akan naik di Lebaran itu, kemungkinan 2 bulan ini memang masih jadi titik krusial. Baru setelah itu memang momen di Indonesia ya rata-rata kan kemudian ya konsumsinya akan stabil saja sebetulnya begitu. Terima kasih Pak Edi dari KSP dari Istana melalui Zoom. Bagaimana mengatasi dalam 2 bulan ini Pak? Yang sangat mengkhawatirkan sebelum panen tiba. Sekarang ini sudah mulai panen sebenarnya. Kita udah cek ke teman-teman Persatuan Penggilingan Padi. Kita udah dapat daftarnya. Aceh, Demak, Rembang, Pati, Sragen, Ngawi, Madiun, Cepu, Bojonegoro sudah panen. Dan kalau dari kami sih kita optimistik dengan apa yang disampaikan oleh BPS ya, karena kan metodenya kan kerangka sampel area itu udah pakai teknologi. Jadi kita percaya bahwa bulan Maret itu sudah mulai surplus, meskipun surplusnya itu belum bisa menutup defisit selama Januari Februari. Tetapi saya ingin katakan begini ya, beras itu berkurang tapi tidak kurang. Nah buktinya tidak kurang apa? Orang bisa menemukan dengan mudah kok di pasar kok barang itu ada kok gitu loh. Nah kenapa harganya naik? Karena berkurang. Jadi ini 2 hal yang menurut saya dari tadi itu kita suka suka campur adukan ya antara kurang dengan berkurang. Jadi kalau berkurang itu menjawab pertanyaan kenapa harganya naik. Kalau cukup yang dikatakan Pak Arief itu karena memang ada barangnya di pasar, cuman memang harganya tinggi karena memang barangnya berkurang. Jadi, jadi kalau dari pemerintah menurut Bapak berkurang tapi stoknya masih cukup begitu? Iya betul, barangnya ada kok. Kalau kurang kan berarti ada yang nggak makan itu. Enggak, gitu kan. Barang Ibu Lulung, ada bisa dicek di pasar. Pak, terima kasih. Silakan Ibu Lulung. Iya, justru inilah kita ini pusing. Mohon maaf Pak ya. Jadi kita ini bingung juga dengan pemerintah. Apa sih yang mau disampaikan sebenarnya? Gitu loh. Apa sih yang mau disampaikan untuk rakyat? Rakyat itu simpel Pak. Sekarang ini mau beli beras
yang kemarin katakanlah harganya kalau misalkan medium itu 10 atau berapa kemudian menjadi 15, kemudian kakak saya juga beli sudah harganya 18.000 misalnya kayak gitu. Itu fakta apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi? Beras ada karena memang betul saya kalau ke pasar cari mau beli beras 2 liter ada, 3 liter ada, tapi pertanyaannya harganya yang kemudian naik. Ini harus ada penjelasan yang sangat sederhana. Nah, makanya kenapa saya tadi bilang Karena pasti ada produksinya sesuatu tangan yang bekerja yang memang punya kemampuan juga. Mohon maaf Pak, misalkan entah itu rente atau mengambil keuntungan dari situasi ini gitu loh. Tetap ini yang kemudian dibiarkan. Nah, saya nggak tahu kenapa ada pembiaran. Apakah ini ada kaitannya dengan politik misalnya? I don't know. Yang bisa menjawab adalah ya mungkin Pak Arief juga gitu ya kan. Ini yang akan menjadi kenapa orang akan menuding. Oh ada orang-orang yang sebenarnya bekerja di balik ini semua. Mereka menguasai beras Pak. Kita tuh semua tahu, yang menguasai penggilingan gede-gede itu juga tahu. Mereka juga bagian dari tim sukses juga iya gitu kan. Makanya saya tadi bilang coba saya dihitung. Kalau misalkan kenaikan beras yang terjadi itu 2 minggu aja, itu sudah ada keuntungan berapa sih dari selisih harga beras yang terjadi di masyarakat. Kalau yang biasa 15 dari 18. Dari yang kira-kira 11.000 kemudian menjadi 15.000. Selisih 5.000 itu kali berapa ratus ribu ton dalam 1 hari dan kali sekian minggu. Ini kan mengerikan sebenarnya. Oke, kalau gitu Pak Arief. Ya. Jadi tadi Pak Edi dari Istana mengatakan stok cukup tapi memang berkurang. Terus kenapa naik harga gitu loh Pak? Kalau memang stok cukup kenapa naik harga? Silakan Pak. Penurunan produksi. Tapi kalau penurunan produksi itu berakibat jadi tidak cukup stok di pasaran. Naiknya harga gabah. Kalau produksi itu turun, harga gabah naik, maka harga beras akan naik. Ya. Ini kita bilang panen lokal. Ya. Kemudian kalau panen yang di Tanjung Priuk nih ya, importasi maksudnya, itu ya harganya pasti baik. Ya. Jadi dua kombinasi ini ya. Kalau saya Bang Hotman daripada kita berdebat seperti ini ya, yang harus kita lakukan sama-sama hand in hand adalah tingkatkan produksi dalam negeri. Itu kan masih lama Pak. Loh, harus dimulai dari sekarang. Tapi kalau tadi 2 bulan ini bagaimana kritis Pak? Pak? Gini Pak, Bapak kalau bicara 2 Short term bulan sama long term. Kalau kita bicara 2 bulan ya, nggak ada padi nih 2 bulan terus panennya banyak gitu. Ya. Ini harus disiapkan 110 hari. Ya, kalau saya sampaikan hari ini 2 bulan ke depan ada padi, ada panennya agak besar, itu karena luas tanam yang di bulan Desember lalu itu di atas 1 juta. Kalau nanti kita bicara Mei, berarti bulan Februari ini kita tanam berapa hektar? Tapi kan menaikkan produksi itu kan long term, itu bisa bertahun-tahun lagi. Sementara kita menghadapi krisis sekarang. 110 hari ya, apabila disiapkan dengan baik pupuknya, benihnya, lahannya, airnya, pompanya, penyuluhnya, 110 hari itu produksi kelihatan. Asal ada air. Kalau kemarin tunda karena memang El Nino. Ditanam nggak ada air, padi itu nggak bisa tumbuh. Gak serius jadi, pemerintahnya Mas. Untuk Apa? Gak serius. Jadi Sebelumnya sampai sekarang. Jadi untuk peningkatan produksi ya, udah benar Pak Jokowi bangun lewat PUPR 61 waduk. Jadi mulai mengurangi ketergantungan terhadap Enggak, pertanyaannya itu idealisme untuk meningkatkan produksi itu benar, tapi itu kan panjang itu waktunya. Kan udah disebut tadi. 2 bulan ini bagaimana? Kan udah disebut. Ya? Importasi ini kan masuk terus. Oke. Dan importasi ini terukur. Terukur itu maksudnya menjaga harga NTP petani. Ini importer ini swasta atau kartel atau siapa? Bulog. Oh, Bulog ya. Dan ini ada audit BPKP, ada semua ya. Di situ nggak bisa main-main. Ada bidding, ada proses. Oh satu lagi, kenapa harga luar juga tinggi ya? Karena pokok inputnya tinggi, importasinya juga currency hari ini tidak seperti tahun lalu, tidak seperti sebelumnya. Dulu 13.500, 14.000, hari ini 15.700 Pak currency rate. Oke, kita harus akhiri sesi kita hari ini. Jadi masa krisis adalah 2 bulan ke depan. Kita berdoa agar kita diselamatkan sehingga rakyat kita dapat mendapatkan kebutuhan beras secara harga yang wajar. Inilah akhir dari Hot Room malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room tiap hari Rabu jam 9.30 malam. Dan selamat malam, mari kita ke depan semuanya sini. Mudah-mudahan panen kita panen raya di bulan di bulan April ya. Begini Pak, silakan Pak sini Pak. Ya, mungkin Bapak juga perlu jadi Menteri Pertanian Pak ya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.